semuanya, selamat datang lagi bersama saya di Setia Ziran di video ketiga saya mengenai implementasi strategi Sari Roti. Di video kedua, saya sudah menjelaskan bagaimana blueprint yang dijalankan oleh Sari Roti, dari mulai pertumbuhan melalui diversifikasi, diferensiasi dengan produknya, dan juga efisiensi dari segi operasionalnya. Nah, sekarang saya akan menjelajahi bagaimana Sari Roti mengubah rencana-rencana mereka menjadi tindakan-tindakan yang nyata, yang efektif, dan juga yang efisien tentunya. Nah, tapi pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kayak apa sih yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan dalam menjalankan sebuah strategi yang bernilai miliaran rupiah? Nah, di video ini saya akan mengkuak bagaimana Sari Roti menjalankan implementasi strateginya, dan juga saya akan menyarankan beberapa rekomendasi untuk Sari Roti dikembangkan di kemudian hari. Berikut penjelasan dari saya. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan bagaimana struktur organisasi yang diterapkan oleh Sari Roti. Sari Roti menerapkan semi sentralisasi untuk bagan struktur organisasi dia, di mana dimulai paling atas oleh para komisioner, lalu diselaraskan dengan nomination and remuneration committee serta audit committee, lalu dibawahi oleh presiden director yang setara dengan internal audit, dan dibawahi oleh para BOD dengan sandingannya yaitu corporate secretary, dan dibawahi oleh CEO yaitu Chief Executive Officer yang disandingkan dengan Investor and Public Relation serta Deputy CEO. Namun Deputy CEO membawakan dua bagian yang berbeda serta berbeda level, di mana ada Corporate Legal dan juga mengurus sebagian dari Sari Roti Business Unit serta FT Sales. Nah, Deputy CEO juga mengurus Chief Strategic Officer yang membawahi dari Sari Kue Business Unit serta other business unit lainnya. Sedangkan dari CEO sendiri membawahi 5 bagian dari chief yang ada yaitu ada bisnis teknologi, CFO, CHR, COO, dan juga CDO atau Chief Distribution Officer. Di mana pada bisnis teknologi ada beberapa bagian dari bisnis teknologi itu sendiri, yaitu ada IT Infrastructure and Service, Enterprise Application and Business Intelligence, ada Commercial Distribution, dan juga ada R&D Commercial Application. Lalu di CFO itu ada Accounting and Tax, Finance and Management, ada Budgeting, dan juga ada Finance Analyst. Sedangkan pada HR itu ada Human Resource Operation, ada People and Organization Development, Industrial Relation, nah HSM Sustainability, ada General Affairs, dan juga Procurement, serta ada System and Procedure. Sedangkan pada COO itu ada pada bagian yang paling sering diminati, ada marketing, ada Sari Choco Business Unit, ada Commercial Development, ada Operation, ada Quality Assurance, ada Supply Chain Management, dan juga yang lain ada Branch Operation. Lalu ada Chief Distribution Officer yang membawahi ada GT Sales yang mengurus tentang berbagai pengecer seperti toko kelontong ataupun lebih ke Alfamart, Indomaret, supermarket, dan juga ada Food Solution Institution, Distribution Operating, Business Analyst, dan juga ada Business Development. Nah, dari semua bagian organisasi tersebut, unit-unit bisnis yang ada dan juga bagian-bagian jabatan yang ada, Sari Roti dapat mengembangkan menjadi type of cross-functional, di mana ada 8 bagian atau 8 tim yang bisa dikolaborasikan untuk menjalankan semua strategi yang diimplementasikan oleh Sari Roti. Yang pertama itu ada Product Innovation Team, di mana tim tujuan Product Innovation Team ini adalah untuk mengembangkan produk baru seperti Sari Roti atau Sari Choco yang sesuai dengan tren pasar saat ini, dengan Chief Strategy Officer yang menyusun strategi jangka panjang serta R&D Commercial Application yang merancang seperti formula dan juga teknologi untuk produk mereka. Marketingnya juga dibangun untuk memberikan wawasan tentang kebutuhan konsumen saat ini, serta quality assurance yang memastikan standar kualitas yang terpenuhi. Lalu dilanjut dengan tim operational efficiency team yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi serta distribusi, di mana Chief Operating Officer atau COO yang menetapkan target efisiensi keseluruhan, lalu disusul dengan operationnya yang mengoptimalkan untuk proses di pabrik
serta supply chain management juga yang berusaha untuk menyederhanakan logistik bahan baku, serta distribution operation yang digunakan untuk mempercepat pengiriman produk, dan juga bisnis teknologi yang bersedia untuk menyediakan solusi tentang teknologi serta otomatisasi. Lalu ada market expansion team, di mana bertujuan untuk menjangkau Sari Roti ke pasar yang baru dengan Chief Distribution Officer yang merancang strategi distribusinya, dan juga ada MT Sales yang menangani penjualan ke supermarket, serta GT Sales yang menjangkau toko tradisional. Lalu ada Commercial Development yang mengidentifikasi peluang pasar potensial, serta ada marketing yang menciptakan kampanye-kampanye untuk promosi di wilayah baru tersebut. Dan ada banyak lagi, dan untuk yang lain saya jelaskan adalah Financial Strategy Team, dimana yang bertujuan untuk stabilitas finansial yang pada perusahaan, yang dimana Chief CFO yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan, untuk memimpin perencanaan keuangan. Lalu ada accounting tax yang berusaha untuk menyusun laporan yang akurat serta mematuhi perpajakan yang ada di Indonesia ini, serta finance analyst yang menganalisis risiko investasi yang dilakukan oleh Sari Roti. Lalu ada budgeting yang mengalokasikan sebagian dananya untuk proyek-proyek yang akan dijalankan oleh Sari Roti. Namun ada juga finance and management reporting yang menyediakan data kinerja untuk perusahaan-perusahaan strategis yang efektif dan juga efisien. Ada 4 lainnya, tetapi untuk karena ada keterbatasan waktu, saya akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, hal ini ada juga strategi yang direkomendasikan untuk Sari Roti. Ada 3, ada diversifikasi produk berdasarkan tren, ada membuka gerai makanan Sari Roti Kitchen, ada iklan komersial berbasis cerita konsumen. 3 hal ini tuh berdasarkan hasil riset perhitungan kami melalui KSPM Matrix Result, di mana kami menghitung bagaimana dari sisi kekuatan, sisi kelemahan maupun opportunity yang ada serta tantangan yang dihadapi oleh Sari Roti, menjadikan 3 saran strategi yang direkomendasikan ini untuk diimplementasikan Sari Roti di kemudian hari. Dengan penjelasan mengenai scheduling bagaimana setiap strategi ini dilakukan adalah sebagai berikut, di mana yang pertama dari diversifikasi produk berbasis tren. Yang pertama itu adalah riset tren pemasaran dan juga konsumen dengan menganalisis popularitas roti seperti Kromboloni ataupun roti mochi melalui media-media sosial, bisa melalui survei juga, atau data kompetitor untuk memahami preferensi target seperti anak muda saat ini. Lalu yang kedua itu adalah identifikasi kekuatan internal, di mana seperti jaringan distribusi yang luas dan kemampuan produksi untuk mendukung peluncuran cepat. Lalu yang ketiga itu ada tim R&D, di mana untuk mengembangkan produk inovatif, misalnya Kromboloni rasa lokal ataupun cookies yang berasa premium dengan tetap mempertahankan ciri khas dari Sari Roti seperti harga yang terjangkau dan juga kemasan yang praktis. Lalu yang keempat itu ada melakukan uji coba terkait pasar secara kecil terlebih dahulu untuk mengumpulkan feedback dari konsumen tersendiri dan juga menyesuaikan produk jika diperlukan. Lalu yang kelima itu adalah menciptakan branding yang menarik dengan nama yang catchy atau eye catching juga bisa, dan juga promosi melalui media sosial seperti video behind the scene ataupun kolaborasi dengan influencer untuk membangun antusiasme yang lebih. Lalu yang keenam juga ada tingkatkan produksi dengan skala besar gitu. Nah, dengan memanfaatkan fasilitas yang ada tuh, Sari Roti memastikan stok yang cukup untuk permintaan pada produksi awalnya. Lalu yang ketujuh itu ada distribusi dan penjualan, di mana Sari Roti menjangkau jaringan yang luas dengan memprioritaskan daerah-daerah yang sibuk atau urban gitu, bisa kita sebut seperti Jakarta, Bandung, dan daerah-daerah perkotaan sibuk lainnya. Dengan tambahan penjualan online untuk aksesibilitas dengan fleksibilitas dari Sari Roti sendiri. Dan yang terakhir adalah evaluasi penjualan dan respon konsumen selama 3 atau sampai 6 bulan implementasi strategi tersebut dilakukan. Lalu Sari Roti dapat menyesuaikan produk dengan tren yang baru seperti balik ke roti fusion jika diperlukan untuk tetap relevansi di pasar. Nah, selanjutnya itu strategi yang kedua itu adalah membuka gerai makanan Sari Roti Kitchen, di mana Sari Roti dapat membuka gerai Sari Roti Kitchen dengan langkah-langkah
Yang pertama tuh ada riset pasar untuk memilih lokasi yang strategis dan juga mengumpulkan ide kreasi sari roti dari Instagram atau situs resmi seperti roti tawar dari Garlic Bread, atau juga bisa dari menu-menu yang lain sudah dikreasikan oleh sari roti di laman Instagramnya. Nah, hal itu bertujuan untuk menentukan menu yang menarik. Lalu yang kedua itu adalah tim R&D mengembangkan menu berbasis kreasi, misalkan roti tawar dengan topping rendang atau keju mozzarella. Lalu juga ada uji prototype untuk rasa dan juga bentuk visualnya. Lalu yang ketiga itu ada di desain gerai modern dan juga yang tentunya harus praktis dan juga dengan branding Sari Roti Kitchen itu karena bisa membuat konten Instagram yang lebih menarik seperti video-video kreasi, menu atau foto estetik dengan latar yang sudah dikembangkan oleh Sari Roti dengan menunjukkan desain gerai yang estetik dan juga menarik visual dari audiens. Lalu yang keempat itu ada pembangunan gerai dari sebuah pembangunan dan juga persiapan gerai gitu yang bisa melengkapi peralatan seperti oven dan juga melatih staff-staffnya untuk mengolah resep kreasi menjadi menu yang siap saji. Lalu yang kelima itu ada melakukan soft opening dan juga promosi. Bisa dilakukan di Instagram maupun dengan konten-konten kayak kreasi Sari Roti Kitchen in the house ataupun kayak promo pembukaan lainnya yang menarik audiens secara eye catching maupun secara visualnya, lalu mengumpulkan feedback yang ada untuk menjadi bahan evaluasi promotion dari si Sari Roti. Lalu yang keenam itu adalah operasional yang penuh dan juga distribusi, di mana pengoperasian gerai secara penuh dengan menu yang sudah final dari hasil feedback yang sudah dikumpulkan. Nah, pada proses keenam ini, Sari Roti memastikan distribusi produk Sari Roti itu lancar dan juga menyediakan banyak opsi, bisa jadi take away, bisa dine in, dan mempengaruhi fleksibilitas dari si Sari Roti tersebut. Lalu yang terakhir itu ada evaluasi dan pengembangan lanjutan, di mana terdapat feedback pelanggan melalui dari hasil dine-in atau melalui media sosial, dan juga ada engagement Instagram yang setelah beberapa bulan apakah dianalisis naik ataukah lebih turun. Nah, hasil evaluasi ini apabila sukses dapat merencanakan ekspansi gerai atau tambahan menu baru sesuai tren konsumen yang ada. Tapi kalau misalkan enggak, itu bisa melakukan evaluasi lanjutan untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Lalu yang ketiga itu adalah iklan komersial berbasis cerita konsumen, di mana yang pertama itu adalah meluncurkan kampanye iklan berbasis cerita konsumen dengan langkah yang pertama itu adalah riset cerita otentik konsumen, seperti misalnya Sari Roti sebagai sarapan keluarga. Nah, lalu bisa juga melalui survei dan juga media sosial serta menentukan target pasar seperti keluarga kelas menengah atau pekerja yang sibuk. Lalu yang kedua itu bisa lebih ke mengembangkan konsep iklan yang emosional seperti video ibu menyiapkan sarapan Sari Roti atau pekerja yang membawa roti sebagai bekal makanan untuk makan siang. Lalu juga untuk menunjukkan keakraban mereka juga. Lalu yang ketiga itu bisa memproduksi iklan dalam format video atau visual yang statis dengan kualitas tinggi namun sederhana, melibatkan konsumen asli atau aktor, juga menjadikan produk dari si Sari Roti sebagai fokus utamanya. Lalu yang keempat itu bisa dari uji coba dan juga mengumpulkan feedback audiens tentang daya tarik cerita dan juga persepsi mereka terkait iklan Sari Roti yang ditayangkan terlebih dahulu. Lalu ada peluncuran iklan skala penuh, di mana peluncuran iklan itu bisa di TV, bisa di YouTube, bisa di Instagram, ataupun bisa menambahkan promo-promo seperti diskon ataupun bundling untuk mendorong penjualannya. Lalu yang keenam itu ada memastikan stok produk yang diiklankan itu tersedia di semua saluran supermarket. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi dan pangsa pasar setelah 3-6 bulan. Jika berhasil strategi ini diimplementasikan, maka dapat melanjutkan dengan cerita yang baru, dengan pendekatan yang baru. Namun jika tidak sesuai dengan strategi berdasarkan data tersebut, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Sari Roti ke depannya. Nah, lalu di People itu pada risetnya itu ada yang terkait pada diversifikasi berbasis tren, dapat melibatkan bagian dari marketing, business analyst, dan juga business development serta enterprise application. Lalu pada yang desain gerai dan promosi bisa melakukan marketing ataupun bisa melakukan digital affairs, dan juga investor and public relations serta corporate secretary. Lalu untuk yang terakhir itu pada evaluasi dan penyesuaian strategi yang ketiga itu dapat
bisa melibatkan si business analyst, finance analyst, dan juga marketing serta chief strategic officer-nya. Nah, budget yang kira-kira diakumulasikan untuk menerapkan strategi tersebut adalah sekian, di mana untuk riset tren pasar dan konsumen itu sekitar 150 juta dengan rincian biaya survei, alat analitik dan juga riset kompetisi, dan juga yang kedua itu ada desain gerai dan juga konten promosi itu sekitar 500 juta untuk rinciannya itu biaya desain gerai, branding, produksi konten dan lain-lain, serta dan evaluasi dan juga penyesuaian strategi sekitar 100 juta dengan rincian biaya analisis dan juga riset yang lanjutan. Lalu ada tantangan dan juga solusi yang dihadapi oleh Sari Roti, di mana tantangannya itu adalah berisiko untuk kurangnya penjualan produk baru. Nah, solusi yang kita tawarkan yaitu adalah untuk memanfaatkan riset pasar melalui survei melalui konsumen dan juga analitik untuk memastikan produk sesuai dengan preferensi. Seperti saat peluncuran si Sari Cokonya yang pada tahun 2023 diluncurkan. Lalu yang kedua itu adalah tantangan mengenai risiko kurangnya pembeli saat pembukaan gerai. Nah, solusi ini bisa diterapkan pada Sari Roti di mana dapat memilih lokasi yang berdasarkan analisis demografis yang sesuai, di mana menargetkan mall di kota-kota besar dengan lalu lintas yang tinggi seperti Jakarta, lalu juga bisa di Bandung, serta saat itu juga bisa melakukan promo pembukaan seperti diskon 20% atau misalkan untuk produk-produk tertentu kayak sandwichnya aja atau misalkan untuk roti mochinya saja untuk menarik pengunjung awal agar lebih mengenal dan meningkatkan brand awareness dari si pembukaan gerai Sari Roti ini. Dan yang terakhir adalah tantangan tidak tercapainya target iklan atau misalkan brand awareness atau top of mind dari si iklan tersebut tidak sampai gitu. Nah, solusi yang kita tawarkan adalah menggunakan data survei konsumen yang menunjukkan 75% pelanggan menghargai kesegaran roti untuk membentuk cerita iklan yang otentik. Seperti saat kampanye si Sari Kue pada tahun 2022. Jadi ini adalah evaluasi dari tantangan dan solusi yang bisa diterapkan oleh Sari Roti kedepannya melalui saran strategi dan juga rekomendasi strategi yang saya berikan. Nah, lalu bagaimana sih Sari Roti memastikan tetap pada jalurnya? Simak pada video keempat. Dadah!